Seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan ngantri menyambut rohmu. Masya Allah. Seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan menyambut rohnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngantri. Masya Allah. Saya saja tadi datang dikawal. Masya Allah. Ada juga ibu-ibu yang gosip saya. Saya lewat. Ada lagi ibu-ibu yang gosip. Bilang, itu juga bajunya waktu di YouTube. Masya Allah. Lalu apa lagi Jibril? Kata Nabi, apa lagi? Ya Muhammad, kalau kau punya dosa dan kesalahan, Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu. Alhamdulillah, kata Nabi. Apa lagi Jibril? Ya Muhammad, engkau Nabi paling terakhir. Engkau Nabi yang paling buntut. Tapi meskipun engkau paling terakhir, haram seluruh Nabi yang pernah Allah turunkan. Dari Adam sampai Isa, haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, kata Nabi. Tapi Jibril, itu kan saya. Saya tidak cemas soal diriku. Saya tidak cemas pusing soal diri saya. Yang aku cemaskan umatku yang ada di berau. Berikan saya kabar gembira Jibril, bagaimana umat saya? Jibril naik lagi, muncul. Ya Muhammad, saya dapat berita dari Allah. Apa gerangan? Ya Muhammad, meskipun engkau umat paling terakhir, meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah umatmu, meskipun engkau sudah tidak ada di berau, tapi selama umatmu berpegang kepada Quran, Sunnah, aman. Meskipun engkau tidak di tengah-tengahnya, mereka akan selamat dunia sampai akhirat. Quran, Sunnah. Nabi lalu berkata, Alhamdulillah, madecen nih Jibril, jamai jamamu. Baiklah, kerjakan tugasmu. Mundur malaikat Jibril. Maju malaikat pencabut nyawa. Ya Muhammad, maafkan saya. Kata Nabi, silahkan. Mulailah dieksekusi Nabi. Dicabut rohnya, keluar nyawanya Rasulullah, meninggalkan telapak kaki, naik ke betis beliau, sampai ke paha, berkeringat Rasulullah, mengeluarkan biji-biji keringat di pelipisnya, mengeluarkan keringat di dahinya, lalu Jibril berbalik mundur, lalu Nabi melihat Jibril, lalu Nabi berkata, ya Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu, kenapa kau membelakangi saya, apa kau jijik melihat wajahku saat ini ya Jibril? Jibril menjawab, demi Allah yang menguasai langit dan bumi, aku tidak jijik melihat wajahmu ya Muhammad. Aku hanya tidak tega melihat engkau dicabut nyawamu. Dek na lemuk nyawaku, mita koi reduk nyawamu. Tidak tega saya melihat engkau menghadapi sakaratil maut. Nabi lalu bersabda, ya Jibril, andai saja Allah tidak sayang kepadaku, aku akan rasakan betapa sakitnya sakaratil maut ini. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, sakitnya sakaratil maut ini jangan engkau timpahkan kepada umatku, jangan kau berikan kepada umatku. Cukup saya semua yang tanggung sakitnya sakaratil maut. Seluruh sakitnya sakaratil maut ini timpahkan sepenuhnya kepadaku, jangan kau kasih umatku. Masya Allah, cintanya Nabi sama kita. Beda sama Dilan. Kalau Dilan apa? Jangan rindu, berat, pret. Ini Nabi apa? Sakit jangan kau berikan kepada umatku. Ya Allah, timpahkan semua sakitnya sakaratil maut kepadaku. Bapak tahu sakitnya sakaratil maut? Idris alaihissalam pernah memohon kepada Allah, ya Allah, saya ingin rasakan sakitnya sakaratil maut. Allah berfirman, betulkah ingin merasakan? Iya. Jibril, panggil malaikat pencabut nyawa. Cabut nyawanya Idris. Dicabut nyawanya, setelah itu dihidupkan kembali. Lalu Idris alaihissalam kumpul semua sahabatnya. Saudara-saudara sekalian, Anda mau tahu sakitnya sakaratil maut? Iya ya Rasul, 1000 kali kau dikuliti hidup-hidup baru sama sakitnya sakaratil maut. Pernah dikuliti di sini? Ada? Oh, kena silit. Baik, naik rohnya Rasulullah, meninggalkan paha sampai ke perut, menggigil Rasulullah sampai ke tenggorokan. Lalu Nabi bersabda, jaga salatmu, jaga salat kalian. Satu, jaga salatmu.
Nabi tidak mengatakan jaga rumahmu. Nabi tidak mengatakan jaga rukomu, jaga kebun sawitmu. Tidak, Nabi katakan jaga salatmu, jaga salat kalian. Nih ibu-ibu, jaga salatmu ibu. Ini paling banyak dah salat ini kalau ada pengantin. Gara-gara make up, mukanya nak kira tembok, coklat, biru, abu-abu, krem, dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Ah, kaulah itu. Apa? Bu. Boleh dandan. Tapi jangan gara-gara dandan kau tidak sholat. Dongo namanya itu. Ini mukamu. Biar kau klasik. Ada lebih parah, ada lagi lebihnya sedikit di sini. Saya bilang, kenapa lagi ada lebih-lebihnya? Nah bilang, seperti artis Korea. Artis Korea baru di Teluk Bayur tinggal. Apalagi perempuan banyak ndak pakai jilbab, pakai ndak sholat. Gara-gara jilbab. Jilbab sakaratil maut. Talinya 2 meter. Dia kasih kembang di sini. Jilbabnya 3 lapis. Kuning, biru, abu-abu, kasih mereng sedikit. Ada lagi miring. Gak ada pohon-pohon juga ke sini. Nggak bisa lah dia goyang lehernya kan diikat. Beginilah dia jalannya. Dia bilang suaminya, buru-buru pak, tunggu dulu bu. Beleng-beleng. Bu, jaga sholat kalian. Ya, jaga sholatmu. Hayya sholat. Tinggalkan tokomu, kau sholat. Ya dedek, mau sukses hidupmu? Nggak penting kau bahasa Inggris bro. Nggak penting kursus bahasa Jepang. Kenapa? Ada Google Translate. Saya pergi Itali. Tahu Itali? Tahu Itali? Tanjung Redep terus sedikit. Nggak perlu saya tahu bahasa Itali. Saya ambil HP-ku. Tunjukkan rumah makan yang halal. Langsung diterjemahkan. Saya kasih lihat orang Itali. Langsung. Yusin. Selesai. Nggak perlu bahasa Itali bos. Kalau kalian mau sukses, perbaiki sholatmu. Bapak-bapak capek sudah kau miskin. Karena tidak sholatmu kau tidak urus. Kalian mau sukses, sholat diperbaiki. Insya Allah kecil kasih kau Allah itu rumah. Kecil. Yang penting perbaiki sholatmu. Maka Nabi jelaskan, jaga sholat kalian. Naik lagi tenggorokan Nabi mau lepas. Jaga wasiat Nabi yang kedua. Jaga perempuan di antara kalian. Jaga istrimu. Jaga anak gadismu. Bapak-bapak, jaga ini istri-istrimu ini. Ya, Bu, kamu tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Ini baru 10 menit pergi suaminya, ada WhatsApp temannya. Cepat kau sudah, cepat sudah pergi suamiku. Ada ibu-ibu yang komplain sama saya. Dia bilang, Ustaz, sekarang banyak laki-laki yang selingkuh. Saya bilang, siapa bilang? Sama jumlahnya. Sama banyak laki-laki selingkuh sama perempuan. Kenapa bisa Ustaz? Karena itu perempuan selingkuh sama laki-laki tidak mungkin selingkuh sama laki-laki sama laki-laki. Jadi sama jumlahnya toh. Bu. Patuhi suamimu. Kenapa bisa Ustaz? Karena ini suami-suamimu tidak bakal masuk surga sebelum engkau dihisap lebih dulu. Nih suami-suamimu tidak bakal masuk surga sebelum kalian diperiksa semua dosa-dosamu. Maka taati suamimu. Tak bakal suamimu selamat kalau istrinya kurang ajar. Maka taati suamimu, hidupmu berkah. Ini perempuan sekarang dia lawan suaminya.